Bagaimana hari ini? Adik-adik semua dalam keadaan baik? Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Sebelumnya, kita saat teduh ya. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Kami puji dengan liang Dikau Allah yang besar, bagai bunga telima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyelap. Adik-adik, sebelum memulai ibadah kita pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk pagi yang indah yang Kau berikan kepada kami hari ini. Bapa, sekarang kami datang ke hadirat-Mu, kami mau memuji nama-Mu, kami mau mendengar firman-Mu. Bapa, berkati ibadah kami pada hari ini seturut dengan kehendak-Mu. Inilah kami anak-anak-Mu yang datang berserah dan berseru kepadamu. Amin. Teman-teman, pembacaan Mazmur kita hari ini terambil dari Mazmur 36 ayat 8. Betapa berharganya kasih-Mu, setiamu, ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu. Olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Alkitab membimbingku pada jurus selamatku dan membuatku sedar bila aku tak pernah. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan dan penyertaan Tuhan pada kami sampai pada hari ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, berkati juga hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu. Biarlah hamba-Mu dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah Tuhan, adik-adik klien kami dapat memahami isi dari setiap firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Bacaan kita hari ini diambil dari Injil Markus pasal 1 ayat 16 sampai 20. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea,
ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun pergi, segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes, saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya, Zebedeus, di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti Dia. Sekian bacaan kita hari ini. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Nah, sebelum kakak cerita, kakak akan membagikan satu video kepada adik-adik semua. Adik-adik duduk yang manis, duduk yang rapi. Mari kita tonton sama-sama videonya. Follow me, and I will make you fishers of men. Come here after me, and I will make you to become fishers of men. Adik-adik sudah membaca firman Tuhan, adik-adik juga tadi sudah menonton videonya. Nah, jadi yang dapat kita simpulkan di dalam firman Tuhan tadi ada 3 poin. Nah, yang pertama, ketika Tuhan Yesus memilih murid-murid pertamanya, itu bukan dari kalangan petinggi-petinggi, ataupun dari kalangan tokoh masyarakat atau tokoh agama, tetapi Tuhan Yesus memilih dari kalangan bawah, yaitu mereka dari kalangan nelayan. Nah, seperti yang tertulis di ayat yang ke-16, mereka itu adalah Simon, Andreas, dan saudaranya Simon. Mereka adalah seorang nelayan. Mereka adalah penjala ikan. Nah, adik-adik, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, ketika mereka memilih sebagai pengikut Yesus, mereka meninggalkan pekerjaan mereka. Tetapi mereka bukan kehilangan pekerjaan mereka, melainkan mereka mendapatkan pekerjaan yang baru. Yang tadinya mereka penjala ikan, mereka menjadi penjala manusia. Yang awalnya mereka hanya mencari ikan demi kebutuhan hidup semata, namun mereka menjadi penjala manusia, yang diartikan sebagai mencari manusia demi kerajaan Allah. Nah, adik-adik, itu poin yang kedua. Selanjutnya, poin yang ketiga, yang terakhir. Nah, ketika mereka meninggalkan pekerjaan mereka sebagai nelayan dan memilih sungguh-sungguh untuk mengikut Yesus, mereka yakin bahwa mengikut Yesus ada jaminan. Jaminan apa?
jaminan ketika mereka ada di dunia ini dan jaminan ketika mereka meninggalkan dunia ini. Nah, ketika mereka hidup di dunia ini, mereka yakin bahwa Tuhan Yesus memberikan mereka pengharapan dan selalu ada perlindungan. Nah, ketika mereka meninggalkan dunia ini, mereka juga diberikan jaminan oleh Tuhan Yesus. Jaminan berupa apa? Jaminan berupa keselamatan yang hanya datang dari Tuhan Yesus. Adik-adik, dari 3 poin tadi, kita sebagai pengikut Yesus perlu mengetahui bahwa Tuhan tidak pernah memandang kita dari segi latar belakang kita, dari segi pekerjaan kita. Tetapi yang terpenting bagi Tuhan adalah setelah kita diperbarui, Tuhan menghendaki kita agar kita tetap setia melayani Dia seturut dengan kehendak-Nya. Nah, dan juga kita tidak boleh memperhitungkan apa yang telah kita tinggalkan, tetapi dengan ketulusan hati kita, dengan kesungguhan kita, kita harus tetap mengikut Yesus sebagai Tuhan yang menyelamatkan kita. Nah, untuk itu adik-adik, karena kita sudah dipilih Tuhan sebagai anak-anak-Nya, kita juga harus bertanggung jawab di dalam panggilan kita. Karena apa? Karena di dalam mengikut Yesus, kita akan mendapatkan perlindungan dan juga harapan yang selalu baru. Harapan yang selalu baru di dalam hal apa? Di dalam hal masa depan kita pasti diberikan yang terbaik oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, apa yang adik-adik cita-citakan, apa yang adik-adik inginkan, semuanya harus didoakan. Tetapi adik-adik jangan hanya berdoa saja. Adik-adik juga harus belajar. Nah, selain belajar, apa yang kita kerjakan harus selalu kita doakan agar mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, dalam hal perlindungan, Tuhan Yesus selalu menyertai dan melindungi kita. Pada masa COVID ini, pada masa pandemik ini, kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita kesehatan, kekuatan untuk kita menjalani aktivitas kita sehari-hari. Tapi adik-adik, jikalau ada teman atau saudara kita yang lagi sakit atau mengalami kelemahan tubuh, apa yang harus kita lakukan? Kita harus saling mendoakan, menopang. Kita juga harus memberikan pertolongan kepada mereka, memberikan semangat kepada mereka, dan jangan lupa selalu memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita. Adik-adik, pesan kakak yang terakhir untuk adik-adik semua, bila kita mau mengikut Yesus dengan kesungguhan hati kita, maka hidup kita akan dirubah dan juga hidup kita akan diperbarui. Dan banyak orang yang akan menyaksikan Kristus melalui hidup kita dan juga memuliakan namanya. Demikian firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu kepada kami di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih juga Tuhan buat firman yang boleh kami dengar dan pada pagi hari ini. Bapa, kami berdoa buat adik-adik klien kami Tuhan. Berkati mereka Tuhan, biar mereka selalu bersuka cita dalam menghadapi masa pandemi COVID-19 ini ya Bapa. Walaupun mereka hanya melakukan aktivitas mereka dalam rumah, baik itu belajar maupun beribadah. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, adik-adik kami selalu mengucap syukur. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat kedua orang tua adik-adik klien kami. Berkati mereka dalam pekerjaan mereka, dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Kami juga berdoa Tuhan buat gereja-Mu yang berada di muka bumi ini Tuhan, terutama GPIB Immanuel Medan Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati Bapak Pendeta beserta para majelis Tuhan. Berkati mereka Tuhan dalam mengembangkan tugas dan tanggung jawab mereka. Kami juga berdoa Tuhan buat kehidupan kami selaku kakak-kakak layan Tuhan. Biarlah kami selalu memberikan yang terbaik buat adik-adik klien kami juga di mata Engkau ya Bapak. Sertai juga adik-adik kami Tuhan, di mana pada minggu-minggu
mendatang Tuhan adik-adik kami menghadapi ujian kenaikan kelas. Berikan mereka Tuhan hikmat dan kepintaran ya Bapa, sehingga mereka dapat mengerjakan ujian yang mereka hadapi dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Berkati juga kesehatan adik-adik klien kami Tuhan, berikan mereka kesehatan, berikan mereka sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan lelah hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena saat ini kami telah mengumpulkan persembahan ya Tuhan. Berkatilah persembahan ini supaya berguna untuk muliakan nama-Mu. Inilah doa persembahan kami, dengarlah ya Tuhan. Amin. Petrus dan Andreas mencari ikan, tak seekor pun ikan didapatkan. Yesus memintakan, tebarkan jala ke tempat yang dalam, menangkap ikan. Tebarkan jala, tebarkan jala, mendapat ikan banyak sekali. Tebarkan jala, tebarkan jala. Petrus menjadi penjala manusia. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami akan mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Bapa berkati kami, supaya firman yang diberikan kepada kami boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa berikan kami juga kesehatan, kekuatan, supaya minggu depan kami boleh bersama-sama lagi beribadah melalui tayangan YouTube GPIB Immanuel. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Dadah, sampai jumpa lagi minggu depan.
depan. Happy